Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Agatha. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dengan jurusan Teknik Informatika, kelas 06 TPLE 014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SDLC. Jadi, apa itu SDLC? SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Singkatnya, dalam dunia rekayasa software, ia merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan para engineer dan developer untuk merancang dan mengelola software. Untuk apa SDLC ini? Tentunya untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna dan stakeholder. SDLC juga memiliki beberapa tahap kerja, termasuk planning, design, testing, building, dan development. Model SDLC yang terkenal meliputi waterfall model, spiral model, dan agile model. Untuk selanjutnya, cara kerja software development life cycle atau SDLC. Sejatinya, SDLC adalah sebuah proses yang bisa menurunkan biaya pembangunan sebuah software, sebab ia didesain untuk mempersingkat waktu produksi secara serentak. Rancangan paduan ini dimulai dengan proses evaluasi sistem yang sudah ada demi efisien produk. Kemudian, tim developer akan mendefinisikan persyaratan-persyaratan dari sistem software yang baru. Setelah itu, software akan dibuat dengan beberapa tahap, dimulai dari identifikasi, perencanaan, rancangan, membangun produk, pengujian, pemasaran, dan pemeliharaan. Untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, engineer akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Proses SDLC ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan yang sudah selesai. Selanjutnya, ada langkah penerapan software Development Life Cycle atau SDLC. Seperti yang sudah saya paparkan, SDLC adalah sistem kerja yang mampu memangkas biaya dari pengembangan sebuah software. Uniknya, walaupun ia mengurangi durasi produksi, SDLC dapat membereskan kualitas software yang dirasa masih perlu diperbaiki. Dengan tingkat efektivitas tersebut, bagaimana cara kerja dalam software development lifecycle? Berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama, identifikasi masalah. Analisis kebutuhan dan masalah adalah syarat paling dasar dan juga utama dalam SDLC. Dalam tahapan ini, engineer atau developer menerima semua input yang masuk termasuk dari customer, sales person, industri, dan juga programmer. Yang kedua, perencanaan. Dalam tahapan ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini juga termasuk dari aspek biaya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, perencanaan ini termasuk pula rincian dari risiko atau skenario terburuk dari software yang akan di SDLC-kan. Yang ketiga, rancangan. Tahap kerja selanjutnya yang perlu diterapkan dalam sistem SDLC adalah fase rancangan. Tahap kerja SDLC ini dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam desain plan yang disebut dengan desain dokumen spesifikasi atau DDS. Semua tim yang bersangkutan termasuk dengan klien akan membantu mereview dari rancangan ini dan menawarkan feedback. Sangat penting untuk mengumpulkan semua feedback yang diberikan dalam dokumen ini. Jika ada kegagalan dalam tahap ini, akan berakibat biaya yang melonjak dan menjadi over. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah dapat membuat proyek jadi gagal dan bangkrut. Yang keempat, membangun atau mengembangkan produk. Dalam tahap SDLC ini, tugas engineer dan tim adalah untuk membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Jika tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan sangat detail, mungkin sebenarnya tahap ini dapat dikatakan tahap paling sulit dan membingungkan. Yang kelima, pengujian. Dalam tahapan pengujian, pertanyaan-pertanyaan seperti sudahkah kita mendapat apa yang kita mau akan terus berulang. Dalam pengujian engineer dan tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki cacat dan sesuai dengan permintaan klien. Yang keenam, memasarkan produk. Jika pengujian sudah selesai, proses kerja SDLC berikutnya yang bisa segera diluncurkan adalah pemasaran produk. Fase ini bukan tidak menunjukkan bahwa setiap
tahap SDLC sudah selesai. Berbagai feedback yang disampaikan oleh user juga harus didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk. Yang ketujuh, melakukan pemeliharaan atau maintenance. Tahap kerja terakhir yang perlu dilakukan oleh semua perusahaan dalam sistem SDLC adalah maintenance. Dengan keadaan dan kondisi teknologi yang terus berubah, tahapan terakhir dari SDLC mengharuskan engineer dan tim tetap memelihara produk yang sudah selesai. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi error dan penurunan kualitas pada produk. Manfaat SDLC. Berikut merupakan sejumlah manfaat dari SDLC. Yang pertama, kontrol manajemen yang lebih baik atas seluruh proyek. Yang kedua, transparansi dan visibilitas proses pembuatan dan pengelolaan software. Yang ketiga, kejelasan atas persyaratan perancangan software. Yang keempat, satu visi produk untuk semua pihak yang terlibat. Yang kelima, hasil yang dapat diprediksi dalam hal waktu, biaya, dan pendapatan. Itulah penjelasan saya mengenai Software Development Life Cycle atau SDLC yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah software. Intinya, SDLC adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.